Ini adalah pertemuan keempat untuk mata kuliah pengembangan aplikasi web dengan pokok bahasan PHP lanjut 2. Ini adalah sub pokok bahasan kita. Jadi intinya untuk pertemuan 4 ini, kita akan membahas contoh-contoh penerapan dari PHP. Jadi nanti ada 3 contoh yang diperlihatkan dan dibahas ya, dan yang bisa kalian coba. Yang pertama adalah mengenai pemrosesan file, pemrosesan form, dan tentunya juga tentang penerapan validasi di sisi server side. Contoh yang pertama kita bahas adalah mengenai pemrosesan file. Ya, file itu sendiri merupakan tempat untuk menyimpan data sekunder secara permanen di dalam suatu media penyimpanan. Misal, jika Anda memiliki laptop atau PC, media penyimpanan Anda berbentuk hard disk. Atau ingin media penyimpanan eksternal berarti berbentuk flash disk. Kalau perangkat mobile biasanya berbentuk memory card dan lainnya. Secara umum, format dari file berbentuk teks atau binary. Nah, untuk memproses file berarti Anda harus melakukan tahapan akses file. Nah, tahapan akses file sendiri terdiri dari 3 hal. Ya, ini selalu berkaitan 3 hal ini. Jadi untuk mengakses file, pertama Anda harus membukanya, ya, baru kemudian setelah terbuka baru bisa diproses atau dimanipulasi. Nah, setelah itu jika sudah selesai diproses atau dimanipulasi, jangan lupa untuk ditutup. Ini adalah daftar fungsi yang biasanya umum digunakan dalam pemrosesan file. Ingat bahwa tahapan akses file itu biasanya diawali dari dibuka terlebih dahulu. Nah, ini contohnya open, ya, fopen berarti untuk membuka. Ya, kebalikannya setelah dibuka ditutup pakai fclose. Nah, prosesnya lain ya tergantung Anda ingin melakukan proses apa, manipulasi seperti apa. Oke, ini sekarang kita coba membuat contoh pemrosesan file. Project apa yang kita ingin buat untuk contoh ini yaitu membuat counter. Ya, seperti yang Anda tahu, counter itu fungsinya, saya rasa kadang Anda perhatikan kalau Anda mengunjungi website itu kan ada khusus catatan mengenai berapa jumlah pengunjung atau apa. Nah, itu namanya counter. Ya, untuk menghitung berapa kali suatu halaman web telah dibuka oleh pengunjung. Kita dapat membuat counter dengan menggunakan PHP dengan menerapkan pemrosesan file. Bagaimana cara membuatnya? Sederhana sekali. Pertama, Anda buat file teks. Silakan buat file teks, ya. Beri nama misal contoh counter.txt. Jadi ini murni teks. Buat sebuah file, beri nama counter.txt. Fungsi dari file ini nanti, ya, fungsi dari file counter.txt adalah untuk pertama memberi atau menginisialisasi nilai dari counter. Nah, selanjutnya jumlah hitungan, ya, jumlah counter itu akan disimpan di dalam file counter.txt ini. Ya. Jadi pertama harus diinisialisasi dulu nilainya 0. Ya, karena harapan kita kan nanti misal halaman web itu pertama dibuka berarti langsung counternya menghitung 1, maka inisialisasinya adalah 0. Nah, tujuannya adalah jadi nanti setiap kali halaman web ditampilkan maka file PHP kita akan mengecek isi dari file counter.txt ini, kemudian dibaca nilainya dan diperbarui dengan 1. Jadi increment by 1. Oke, itu file yang pertama. Kemudian membuat file yang kedua.
Nah, kalau file yang pertama tadi murni teks, file yang kedua ya kita membuat file PHP. Misal kita beri nama file yang sama, counter, tapi .php karena memang ini adalah file PHP. Ya, fungsinya apa file counter.php ini? Fungsinya adalah kita ingin memfungsikannya untuk membaca nilai yang ada di dalam file text counter.txt tadi. Kemudian memperbarui nilainya. Kemudian setelah diperbarui disimpan nilainya. Nah, kemudian setelah disimpan tentunya kita ingin menampilkan hasilnya. Sekarang kita coba praktekkan ya. Jadi tadi kan Anda disuruh membuat dua file. Yang pertama adalah file counter.txt. Ya, buat file counter.txt, kemudian inisialisasikan nilai awalnya, yaitu 0. Ya, berikutnya buat file kedua, counter.php. Nah, ingat untuk pemrosesan file, step awalnya open, ya, step ketiga atau akhir adalah close. Nah, prosesnya ini deretan prosesnya apa aja. Nah, so kita lihat untuk open, kita ingin open file counter. File counter itu sendiri, variabel file counter adalah si file counter.txt. Ya, kemudian hasilnya dari open kita simpan di variabel counter. Ya, yang awal ini kita tutup, jadi kita update di dollar counternya saja increment by 1. Nah, tujuannya itu nanti adalah ini. Jadi ketika Anda buka browser, ya, ya, pertama kali nanti nilainya pasti 1. Ya, karena awalnya kan 0. Awalnya 0. Kemudian di increment by 1 berarti nilainya 1. Kemudian coba Anda refresh lagi, tekan F5, refresh lagi maka dia otomatis akan menjadi 2. Refresh lagi jadi 3, refresh lagi jadi 4, dan seterusnya. Berikutnya adalah mengenai pemrosesan form. Ya, karena ini memang tentang PHP, jadi tentang server-side programming. Ya, kalau membahas sudah server-side programming, kita tidak hanya membahas mengenai server, ya, kita harus membahas juga mengenai klien. So, ini pasti ada dua sisi yang terlibat. Pertama, klien, dalam hal ini ada web browser. Yang kedua adalah server, dalam hal ini adalah web server, karena memang kita di web programming ya. Jadi, Anda sebagai klien, Anda menghadapi browser, ya, di browser Anda biasanya diberikan form yang dapat Anda isi dengan nilai-nilai tertentu atau diisi dengan data-data yang ingin dikirim ke server. So, pertama dari form Anda, dari browser Anda melihat ada form. Nah, form ini dibuat dengan menggunakan file HTML. Contoh, misal kita punya file HTML-nya adalah proses data underscore form. Ya, form kita nanti menggunakan metode atau protokol HTTP POST. Ya, metodenya kan pilihannya ada dua, antara POST atau GET. Berikutnya, untuk actionnya, kita bilang bahwa ketika submit form nanti kita akan diarahkan ke dalam file proses data.php. Jadi nanti yang terjadi seperti ini. Anda sebagai klien di web browser, ya, masukkan data ke dalam form dari file proses data underscore form.html. Berikutnya klik tombol submit, maka HTTP POST, ya, akan mengirimkan message
ke proses data.php karena memang ini actionnya kan menyebutkan bahwa Anda akan ketika form dikirim Anda akan menuju ke proses data.php di proses di sisi server. Berikutnya hasilnya akan dikirim kembali ke klien. Ada hal penting yang Anda harus tahu ya. Di pemrosesan server side ya, hanya atribut name yang dapat diproses, bukan atribut ID. Ketika Anda dulu belajar di mata kuliah dasar pemrograman web, itu diajarkan bahwa baik atribut ID dan name itu bisa digunakan untuk proses di sisi client side. Ya, walaupun dengan pendekatan yang berbeda ya, tapi dua-duanya bisa dipakai. Namun untuk server side, atribut yang bisa digunakan dalam proses hanya atribut dari name. Atribut ID tidak bisa digunakan untuk server side. Ini adalah script untuk membuat form ya. Nama filenya di sini adalah proses data_form.html ya. Jadi form ini memiliki, coba kita hitung ada berapa masukan ya. 1 ya. Yang pertama adalah untuk memasukkan data surname ya. Bentuknya masukannya adalah text box ya. Name-nya atribut name nilainya adalah surname. Yang kedua adalah untuk memasukkan data email. Data email berarti bentuk masukannya text box. Di sini contoh di sini yang diberikan atribut name, nilainya adalah email. Yang ketiga, kita membuat masukan untuk password. Ya, tentunya pakai type text box tapi yang password ya. Nah, untuk name-nya ini nilai atribut name adalah passwd. Yang keempat, kita membuat masukan untuk alamat street address, kita pakai text area ya. Atribut name nilainya adalah address. Yang kelima adalah drop down list untuk masukkan state, negara bagian. Drop down list ini ada value-nya seperti ini ya, boleh Anda rubah ya. Ini contohnya seperti ini. Yang keenam, ini untuk memasukkan, ini bukan memasukkan, hati-hati, ini ada atribut type yang nilainya hidden. Seperti apa itu? Ya agak beda sedikit ya, tapi atribut name value-nya nilainya adalah country. Yang ketujuh, kita memasukkan gender, jenis kelamin. Dia bentuknya adalah radio button ya. Atribut name-nya adalah nilainya adalah sex. Kemudian ke-8 ada untuk text box untuk mengecek apakah Anda vegetarian atau bukan. Yang terakhir 9 ya, berarti 9 itu adalah tombol submit-nya. Ya, tombol submit itu masukkan. Berarti total ada 9. So, ini adalah hasil formnya ya, ketika dibuka di web browser. So, pertama kita punya, satu, masukkan text box untuk surname. Kedua, masukkan text box untuk email address. 3, masukkan text box para password ya, untuk memasukkan data password. 4, text area untuk street address. 5 tadi drop down list untuk state, negara bagian. Nah, ini ada yang hilang. Kalau Anda perhatikan scriptnya tadi ada nomor 6 yang hilang, hidden, karena hidden ya. 7 itu radio button, gender. 8 itu text box.
Ya, nah ini 9 tombol submitnya. Oke, tadi sudah membuat file yang pertama, yaitu proses data underscore form .html. Untuk membuat form, berikutnya kita buat file yang kedua untuk melakukan proses, ya, atau file yang ada di atribut action dari form yang ada di file HTML. Nah, ini nama filenya prosesdata.php. Nah, di sini apa yang kita lakukan di dalam file prosesdata.php adalah memproses isian form. Bagaimana caranya? Nah, kita simpel aja, ingin menampilkan hasil isian form, berarti kita pakai syntax for each. Nah, Anda perhatikan di formnya itu kan tadi pakai metode HTTP-nya adalah post. Nah, kalau pakai post, nah ini cek di sini Anda bilang bahwa Anda ingin memproses masukan dari data yang dikirim lewat metode HTTP post, maka Anda gunakan sintaks $_post. Nah, tapi kan untuk form itu ada pilihan yang kedua, pakai get. Jika Anda pakai get, maka pastikan itu diubah menjadi $_get. Ya, untuk sekarang kita coba pakai yang ini dulu. Oke. Ya, ini for each ya. Nah, ketika nanti jadi Anda punya file form, buka di browser, ada kotak isian yang bisa diisi, drop down list yang bisa dipilih, radio button yang bisa diisi, checkbox yang bisa diisi, kemudian klik tombol submit, berarti kita ke file proses data.php. Nah, hasilnya dari proses data.php adalah ini. Ya, data yang muncul akan sesuai dengan data yang memang Anda isikan di dalam form. So, misal ini data yang masukan pertama tadi kan mengenai surname. Nah, masukan pertama tadi mengenai surname. Berarti di sini contohnya yang saya masukkan ke text box adalah Smith. Data yang kedua masukannya adalah mengenai email. Berarti di sini contoh data yang saya masukkan untuk email adalah j.smith@gmail.com. Kemudian passwordnya ini untuk street address, ini untuk state, ya value-nya yang diambil. Nah, yang keenam ini yang tadi Anda ingat ketika script HTML itu kan ada hidden. Nah, di tampilan formnya di browser kan nggak muncul, tapi hasilnya ketika diproses tetap muncul. Ya, karena kan di postnya kan kita bilang kita mau ngambil semua. Nah, cek scriptnya HTML-nya, hidden-nya, value-nya apa. Nah, ini contohnya hidden-nya adalah Australia. Yang script tadi di depan. Berikutnya adalah 6, 7. Itu mengenai gender radio button ya. Nah, yang 8 kok tidak ada. Nah, berarti 8 tadi checkbox mengenai vegetarian atau bukan. Kalau tidak ada berarti tidak dicek checkboxnya. Yang 9 adalah tombol submit. Untuk challenge 1 ini berarti kita praktek dari yang pemrosesan form tadi ya. Jadi yang pertama Anda lakukan, detailnya bisa dicek di ini ya, di dokumen workshop bagian 1 ya. Jadi Anda buat form ya, beri nama file ini proses data underscore form.html. Ya, form ini digunakan untuk memasukkan data pribadi untuk register di mana nilai dari atribut action adalah proses data.php dan atribut metodenya adalah post. Oke, berikutnya buat file PHP ya, yang digunakan untuk memproses atau menampilkan isi masukan form. Nama filenya adalah prosesdata.php. Nah, Anda nanti explore dokumen dari itu
Berikutnya adalah shop mengenai ya, tab validasi yang ada di server-side. bagian 1. Coba Ya, dieksplor. intinya di sini adalah untuk menekankan ya, kalau di mata kuliah dasar pemrograman web, Anda kan pakai bahasa pemrograman di sisi client side. Nah, cuma pada prakteknya Anda jangan hanya mengandalkan validasi di sisi client side. Dalam hal ini mungkin pakai JavaScript, jQuery atau apa, jangan. Kenapa? Karena misalnya contoh kasus JavaScript ya klien mungkin tidak mengaktifkan JavaScript pada web browser yang digunakan. Makanya di beberapa kasus itu ketika Anda coba praktek validasi pakai JavaScript itu kadang bermasalah tergantung dari browsernya. Ya, ada by default memang diaktifkan, ada yang by default tidak diaktifkan. Nah, alasan kedua kenapa tidak hanya mengandalkan validasi client side, hacker, ya itu sebenarnya dapat menuliskan program untuk mengirimkan pesan HTTP request ke halaman PHP. Jadi perlu hati-hati ini. Inilah alasan kenapa kita perlu juga menerapkan validasi di sisi server side. Nah, ini adalah contoh script validasi di sisi server side. So, ini misal kita punya ini ya, include void ya, file validate.include ya, yang berisi function validate pattern. Nah, di sini coba dipanggil validate pattern. Ya, jadi mau validasi format masukkan nama. Bisa digunakan untuk memvalidasi format masukkan nomor telepon dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh fungsi built-in yang dapat digunakan untuk melakukan validasi menggunakan PHP ya, yang paling simple tapi efektif, regular expression ya, regular expression. Nah, karena intinya dari regular expression adalah untuk mencocokkan pola, so fungsi built-in-nya adalah break match ya. Kemudian juga bisa untuk string, fungsi untuk string bisa pakai trim, string to lower jadi semua dibikin lower case, string to upper semua dibikin upper case, atau untuk filter var, filter input, email, URL, OTP, dan seterusnya. Untuk testing apakah dia berbentuk tipe data float, integer, numerik, atau string. Kemudian juga contoh lain adalah untuk date, misal untuk mengecek tanggal. Ini adalah diagram yang menggambarkan bagaimana umumnya proses validasi atau error itu dilakukan. Ya, seperti Anda misalnya mengisi form untuk registrasi gitu. Kalau salah format atau apa itu kan ada error message. Nah, ini misal ya ini diagramnya menunjukkan bagaimana umumnya proses dari validasi itu dilakukan. Misal Anda mengakses halaman web dengan form. Anda isi misal punya registrasi ya. Registrasi, Anda isi data Anda, bla bla nama, bla bla something. Misal nama itu kan umumnya misal harus berupa string ya, tidak boleh numerik atau apa. Anda isi semua data, kemudian Anda submit data. Ya, berarti ini klien. Nah, di sisi server diproses. Prosesnya adalah divalidasi. Misal nama tadi, nama seharusnya kan semuanya full string ya, tapi misal Anda ada karakter khusus atau ada tidak sengaja memasukkan data numerik, angka, dicek. Nah, itu kan berarti ada error. Kalau error maka kembali lagi ke form, tampilkan pesan error, tapi juga yang bagus adalah data yang sebelumnya Anda isi
tetap tampil. Ya, jadi Anda data yang diisi itu kan bukan hanya satu, biasanya ada banyak. Jadi data yang terisi tetap ditampilkan biar tidak mengisi lagi mulai dari kosongan. Nah, cuma kebalikannya ya, jika memang tidak ada error ya, berarti ke sini. Nah, kalau tidak ada error berarti lanjut. Ya. Misal ini menampilkan halaman yang ada pada atribut action. Berikutnya Anda coba tugas mandirinya yang di workshop ya. Jadi ada dua. Ini bagian 2, ini untuk validasi server side ya. Coba dicoba di explore ya. Berikutnya jika sudah berhasil lanjut ketiga ini upgrade dari bagian 2 ya. Kalau awalnya tadi kan kita dipecah ya, awalnya kan ada form HTML ya, satu file yang kedua baru PHP. Nah yang ketiga ini upgrade-nya, jadi nanti ada yang dinamakan self submission. Ini yang praktek yang paling bagus untuk dilakukan ya. Jadi awalnya Anda belajar itu punya form, kemudian Anda proses submitnya ke tempat lain. Nah tapi kalau self submission ini nanti filenya hanya satu, jadi Anda masukkan data di situ, kemudian diprosesnya juga di situ, makanya namanya adalah self submission. Nah ini self submission adalah in real life ini yang paling bagus untuk diterapkan. Jadi bukan Anda masukkan data ke form lalu itu diproses ke tempat lain. No, kita hanya butuh satu hal aja ya, self submission. Nanti silahkan dicoba. Oke, demikianlah materi untuk pertemuan 4. Sebagai penutup, as a reminder, lagi dan lagi saya ingatkan bahwa untuk pembelajaran target kita adalah berada di tahap ini, active learning dan bukan passive learning. Jadi dengan demikian hanya membaca saja tidak cukup, hanya mendengar saja itu masih belum cukup, melihat juga belum cukup, melihat dan mendengar belum cukup. Yang kita inginkan dalam active learning adalah praktek ya. Jadi kalau Anda ingin benar-benar paham yang Anda pelajari secara aktif, maka Anda harus praktek. Oke, demikian adalah akhir dari pertemuan 4 ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.